找到房子我就立马搬出去。进的酒店有协议，你用程瑶的房客先住下。 Kemudian Qian membawa mereka untuk menginap di hotel. Cheng Yao pun tidak lupa membelikan makanan pada Qian agar ia tidak merasa kelaparan menunggu Cheng Yao. Bahkan Cheng Yao meminta Qian untuk melakukan siaran langsung di akun media sosial milik Cheng Yao agar ia bisa mengetahui bahwa Qian menghabiskan makanan itu. Cheng Yao juga sempat memberitahu Qian jika ia harus menganti kata sandi agar siaran langsung tersebut hanya bisa dilihat oleh Cheng Yao. Kemudian ketika Cheng Yao pergi, Qian benar-benar menuruti perkataan asistennya tersebut, hanya saja ia lupa menganti kata sandi. Akhirnya siaran langsung tersebut dilihat oleh banyak orang. Para karyawan Qian juga menjadi terkejut melihat siaran langsung tersebut dan mereka segera memberitahu Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao sangat terkejut, namun saat kembali ke mobil ia malah mendapati Qian yang sudah tertidur. Akhirnya Cheng Yao melihat kembali siaran langsung yang dilakukan bosnya tersebut. Tak disangka Cheng Yao malah menertawai tingkah lucu Qian. Cheng Yao juga terus saja memandangi ketampanan Qian, bahkan Cheng Yao dengan berani menyentuh wajah tampan atasannya tersebut sampai membuat Qian terbangun. Sesampainya di rumah, Qian terus saja menolak tawaran Cheng Yao yang ingin memasakkan makanan untuk dirinya. Maka dari itu Cheng Yao hanya membuat makanan untuk dirinya sendiri. Ia juga sengaja menggoda Qian agar Qian ingin memakan makanan tersebut. Tak disangka usaha Cheng Yao pun berhasil, tetapi Cheng Yao malah menjahili Qian dengan tidak membagi makanan itu sama sekali. Di hari berikutnya Qian dan Cheng Yao pergi bekerja bersama, namun selama di perjalanan Cheng Yao malah sarapan seorang diri tanpa membagi makanan sarapan itu pada Qian. Cheng Yao juga meminta Qian untuk menurunkan dirinya sebelum sampai di perusahaan sebab ia tidak mau para karyawan mengetahui kebersamaan mereka. Akhirnya Qian pun menuruti permintaan Cheng Yao. Kemudian saat Cheng Yao sudah berada di perusahaan, ia dihubungi oleh Ting. Kali ini Ting sudah memutuskan ingin bercerai secepatnya dari suaminya dan akan memperjuangkan aset sebanyak mungkin serta perlindungan atas hak pribadinya. Ia juga meminta Cheng Yao untuk menjadi pengacaranya karena Cheng Yao lah orang yang bisa memahami dan bisa ia percaya. Lalu Cheng Yao langsung menemui Qian untuk memberitahukan hal tersebut, namun Qian keberatan jika Cheng Yao menangani kasus Ting sebab Qian mengkhawatirkan Cheng Yao bisa saja terjebak dalam kasus tersebut jika tak netral. Tetapi Cheng Yao tetap berusaha membujuk Qian karena Ting adalah sahabatnya. Beruntung usaha Cheng Yao berhasil dan ia menjadi sangat bahagia karena Qian juga bersedia membantu Cheng Yao. Keesokan harinya Ibu Qian diam-diam menemui Cheng Yao di perusahaan. Ternyata Ibu Qian ingin memperlihatkan beberapa wanita yang akan menjadi pasangan kencan buta Qian. Melihat banyaknya wanita itu membuat Cheng Yao merasa kasihan pada atasannya tersebut. Rasa kasihan tersebut malah menjadikan Ibu Qian terus mendesak Cheng Yao untuk menjadi pasangan Qian. Hal itu pun langsung ditolak oleh Cheng Yao. Cheng Yao juga sengaja menjelekkan Qian di hadapan ibunya sendiri agar mereka berdua terlihat tidak cocok sama sekali, namun tak disangka Qian malah mendengar semua yang Cheng Yao katakan. Kemudian Qian langsung meminta penjelasan dari Cheng Yao, tetapi apa yang Cheng Yao jelaskan malah membuat Qian menjadi sangat marah sebab Cheng Yao memperlihatkan bahwa ia memang tidak memiliki perasaan apapun pada bosnya tersebut. Akhirnya Qian meminta agar Cheng Yao sadar akan posisinya yang hanya seorang karyawan dan fokus pada pekerjaannya, bukan malah mencampuri privasi Qian. Amarah Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat sedih, bahkan sampai ketika Cheng Yao pulang ke rumah ia terus saja mengingat kenangan buruk dan kenangan indah bersama Qian. Cheng Yao juga semakin yakin bahwa hayalannya bisa bersama Qian tidak akan mungkin terwujud, namun Cheng Yao tetap memasak makanan untuk Qian sebagai bentuk permintaan maafnya. Sementara itu Qian yang masih berada di perusahaan terus saja memikirkan kenangan saat bersama asistennya tersebut, tetapi Qian terlihat kecewa dengan perkataan Cheng Yao yang menjelekkan dirinya kepada ibunya sendiri. Hal tersebut membuat Qian memutuskan untuk pindah dari rumah Cheng Yao. Tak berselang lama Qian pun pulang ke rumah. Kali ini Qian memberitahu Cheng Yao tentang dirinya yang akan segera pindah, tetapi Cheng Yao malah terlihat biasa saja. Hal itu membuat Qian semakin merasa kesal. 把柠檬女朋友，在我房间，老板您拿吧。 Lalu Qian menghubungi Wu Jun untuk meminta pendapatnya, padahal Wu Jun sedang tidak enak badan.
Awalnya Woo-jun terpaksa menuruti Qian, namun Qian malah membuat Woo-jun menjadi sangat marah padanya sebab Qian yang tidak memiliki rasa kasihan pada sahabatnya sendiri. Kemudian ketika Qian keluar kamar ia berpapasan dengan Cheng Yao, tetapi mereka berdua sudah terlihat seperti orang asing padahal mereka masih sama-sama memikirkan satu sama lain. Saat itu Qian terus menunggu Cheng Yao pulang ke rumah namun Cheng Yao malah tidak kunjung pulang.